Silakan, Mbak Siltonga. Ya, terima kasih dari Sumatera Utara. Terima kasih saudara-saudara, teman-teman saya, para penegak hukum yang ada di sini. Ini saya agak merinding melihat. Saya nggak pikir seperti ini, Martin. Saya pikir ada beberapa orang tadi. Banyak. Ini masih belum ada semua, masih ada dari LBH UI nanti mau datang. Yang cinta kepada beliau ini dan juga cinta kepada penegakan hukum di negeri ini. Jadi nama saya Poltak Silitonga. Beliau ini adalah teman saya waktu kecil. Kami mulai dari nol, kami satu kampung, kami satu SD. Si borong-borong, dia pernah tidur di kolong jembatan, saya pernah tidur di gereja. Karena tidak ada bayar uang kos, itu maksud saya. Jadi saya jaga gereja, saya sapu gereja, itu saya di Medan, dia di Jakarta. Kebetulan dia ke Jakarta, setelah itu nasib saya jadi lanjut ke negara Jepang, makanya saya menjadi PH Jepang. Yang selalu dibilang orang, jadi kalau dia PH Israel, saya PH Jepang. Jadi kalau ada perkara-perkara di Sumatera, beliau ini adalah rekan saya. Kami selalu bersama, tapi kalau di Jakarta, di sini ada Pak Nelson, di sini juga ada Pak Martin, dan juga teman-teman yang lain, mereka kolaborasi di sini. Yang pertama dulu kasus Sambo, yang pertama dia telepon saya, saat itu saya di Parapat. Dia telepon saya, Pak Silitonga gimana kita bela itu? Bela lah Pak Kamarudin, aku bilang. Kebetulan aku di Sumatera sekali berangkat, nanti kan sekali 5 juta ongkos saya, dari mana duitnya gitu. Tapi karena kamu dekat, ya bela lah, saya akan dukung dalam doa. Ternyata ketulusan dia dalam membela, mencerminkan satu penegakan hukum di negeri ini jadi berubah semua. Akhirnya itulah teman-teman, profesi kita menjadi terangkat karena beliau. Bahkan pernah ada rekan kami yang ada di Jerman, itu kawin dengan orang Jerman marga Borusi Tompul. Jadi Jerman ini punya perusahaan, Boru Tompul ini adalah istrinya, tetapi dia dibuat sebagai pembantu. Ini bisa saya telepon dia. Dan dia minta supaya kami dengan Kamarudin membela. Saat itu dijanjikan kami ketemu di Bali. Ternyata ketika dikasih foto saya dengan foto Kamarudin ke suaminya, sembah sujud dia begini, suaminya. Sembah sujud. Saya tidak mau, maaf ya, melawan orang Batak. Bukan cuma orang Batak, semua orang Jawa juga hebat-hebat, kan gitu. Dan telepon saya, Pak, tidak jadilah Bapak jadi pengacara kami, sudah berubah suami saya. Kata. Akhirnya semua saya diperlakukan dengan baik, saya cerita kepada Pak Kamarudin, ya udahlah, kalau uang kan bisa dicari begitu. Tadi banyak sekali pemaparan-pemaparan yang sudah diberikan oleh teman-teman saya. Sebagai penegak hukum saya juga. Saya ini fungsionaris dari partai PDIP. Kadang-kadang penyampaian oleh oknum-oknum ini ke tingkat tinggi salah, akhirnya salah dalam membuat keputusan. Itu yang terjadi di negeri ini karena kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi tadi juga yang disampaikan oleh Pak dari AA itu tadi, unsur-unsur daripada pasal-pasal yang dituduhkan kepada Kamarudin, saya hanya melihat itu sangat bagus, dan saya juga melihat satu sisi yang patut menimbulkan keonaran. Itu kan yang pasal berapa itu? Ya, yang membuat 10 tahun kamu bilang itu tadi. Saya heran, makanya saya bilang, keonarannya di mana? Yang onar itu daripada Kosasi, karena telah dibuka kesalahannya dan kebijakannya. Dan yang kedua lagi, Rocky Gerung yang jelas-jelas mengatakan presiden itu pengkhianat, tapi tidak bisa tersangka dibuat oleh polisi. Ada nggak data bahwa presiden itu pengkhianat? Kan gitu loh. Ada nggak data dan bukti autentik yang menyatakan presiden itu pengkhianat? Ini sudah demo di mana-mana tentang pernyataan daripada Rocky Gerung, tapi tidak ditangkap dan tidak dijadikan tersangka. Dan saya berprinsip seperti yang dibilang oleh Pak Kamarudin, terjadi penjoliman kepada Pak Kamarudin. Makanya waktu saya live di Jambi, Polda Jambi semalam, yang sudah ditonton oleh 1 juta orang, itu langsung dicaplok oleh Liston Huta Julu itu, bukan saya, di TikToknya, udah jutaan orang, dan 3.000 komentar baru tadi pagi diposting yang menyatakan dukungan kepada Kamarudin. Yang satu lagi, ada contoh yang saya buat yang saya berikan, mungkin saudara sudah pernah tonton itu, Kompolnas, Ketua Kompolnas yang menyatakan secara live dan secara terang-terangan di televisi
bahwa terjadi tembak menembak semua hoak, kenapa dia tidak ditangkap ya Pak Martin ya? Ahmad Ramadan. Nah itu. Budi Herdi. Kenapa ada Irma apa? Auto. Tapi kenapa Kamarudin kok harus ditangkap orang seperti ini? Saya tidak terima. Ditersangkakanlah, kan nanti ditangkap itu. Kan tujuan mereka menangkap supaya membungkamkan dia, supaya jangan dia berbicara. Dengan yang ketiga, penetapan tersangka Kamarudin, saya analisa adalah tanggal 7. Di mana malamnya memberikan diskon besar-besaran kepada pembunuh almarhum Joshua Huta Barat. Jadi saya bilang ternyata diskon itu bukan hanya di Pasar Glodok. Diskon itu juga ada di Mahkamah Agung dengan hal seperti ini. Saya tidak salah mengatakan itu kan, boleh berpendapat. Boleh. Kan gitu. Ya kalau mungkin saya nanti ditangkap ya nggak apa-apa, saudara-saudara bila saya lagi kan di sini. Jadi untuk itu teman-temanku sekalian yang ada di sini, saya melihat ini adalah ketulusan dan juga bagaimana negara ini bisa kita tegakkan keadilan dan kebenaran. Termasuk juga ini Pemuda Batak Bersatu, ada abang saya ini di sini. Bang, kami mohon dukungan karena Pemuda Batak Bersatu itu masanya banyak. Ya. Dan saya melihat sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yang memang membantu masyarakat. Jangan kita biarkan Kamarudin sendiri. Dan Ketua Horas Bangsa Batak juga semalam sudah saya telepon, tinggal menunggu arahan. Itu maksud saya. Jadi untuk itu, dengan adanya kasus yang dialami oleh Kamarudin ini, justru membuat kita semakin kuat, semakin solid, dan semakin besar untuk mempertahankan keadilan di negara kita, negara Republik Indonesia. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Merdeka! Oke. Makasih, Leslie.